Ya, bukan dia menafsirkan sesuatu dengan akalnya, tidak dia menafsirkan sesuatu dengan logikanya, tidak dia menafsirkan sesuatu dengan perasaannya, tetapi dia membawa ucapan Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Maka disebutkan oleh sini syahidun alaih. Ya, dan dia itu menjadi saksi apa yang dia inginkan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengannya akan ada pengagungan terhadap persaksiannya itu. Dan dia juga takut untuk mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa dibarengi dengan ilmu, sehingga dia khawatir akan terjatuh apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan dia akan merugi nanti kelak di yaumul qiyamah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawa surat Al-A'raf di sini ayat ke-33. Katakanlah Muhammad, inna harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala di sini menggunakan kalimat innama. Inna ala hurufun taukid. Ketika dimasukin huruf ma, maka dia yufidul hasr. Dia menunjukkan terhadap pembatasan. Ingin saya tanya, apa faedah yang bisa kita petik ketika Allah mengatakan innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan? Apa faedah yang bisa kita petik? Ada yang tahu? Apa faedah yang bisa petik ketika Allah mengatakan innama harrama rabbi dan seterusnya daripada ayat. Baik. Di sini kita mengambil sebuah faedah. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu sifatnya terbatas, tidak banyak. Ya, dan kebalikan daripada itu, hukum asal segala sesuatu itu hukumnya apa? Mubah. Dan ini dalil yang disebutkan oleh para ulama, al-aslu fil muamalah ibahah hatta ya'ti dalil ala tahrimi. Segala sesuatu itu hukum asalnya adalah mubah sampai datang dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, ketika tidak datang sesuatu yang mengharamkan, maka perkara muamalah itu hukum asalnya adalah mubah. Baik, makanya Allah menyebutkan di sini dengan pembatasan innama. Yang namanya perkara yang haram itu sifatnya terbatas. Tidak seperti perkara yang mubah, yang hukum asalnya sesuatu itu mubah maka lebih banyak daripada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang kita sebutkan pada pertemuan kita di kajian-kajian yang lain, dari bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah lebih memperbanyak perkara yang mubah daripada perkara yang haram. Sudah perkara haram itu sifatnya sedikit, dalam kondisi-kondisi tertentu boleh kita melakukan perkara yang haram ketika dalam keadaan darurat. Bisa difahami? Ini bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Makanya ketika perkara yang haram itu lebih sedikit dan perkara yang mubah itu lebih banyak, tetapi dengan yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka, ini menunjukkan manusia itu sangat rugi sekali. Lain halnya kalau seandainya perkara yang diharamkan oleh Allah lebih banyak, perkara yang mubah itu sedikit, perkara yang halal sedikit, lain masalah. Ini masalahnya perkara yang haram sedikit, perkara yang mubah banyak, tetapi dengannya dia masuk dalam neraka. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Az-Zumar, wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allah wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Ya, dan tidak ada tempat tinggal bagi orang-orang yang mereka menyombongkan dirinya kecuali dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, orang yang mereka menyombongkan diri adalah orang-orang yang mereka berbicara kepada syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan ilmu. Ini adalah bagian dari kesombongan, bagian dari kedustaan, dan bagian dari kezaliman. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan surat Al-A'raf ayat ke-33 yang kita sebutkan tadi, di antara dosa yang paling besar, bahkan lebih besar dosanya daripada syirik, adalah berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak disertai dengan ilmu, apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan
dari hal berbicara terhadap syariat Allah, berbicara tentang Allah disertai tanpa ilmu, menafsirkan ayat Al-Quran apa yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami? Ayo lihat, ketika seseorang memahami Al-Quran atau Sunnah, pertama dari Al-Quran, dia tidak perlu membahas Al-Quran itu sahih atau tidak sahih ayatnya, nggak perlu dibahas, karena semua yang termaktub dalam Al-Quran yang dikumpulkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menjadi mushaf Utsmaniyah itu beritanya mutawatir, ada sesuatu yang datang dari Allah Rabbul Alamin, sehingga hanya satu hal saja yang perlu, apakah ayat ini sesuai penempatannya ataukah tidak, atau ayat ini dilalahnya cocok nggak pada bab ini, itu saja. Adapun dalam hadis, maka dia dua langkah. Langkah pertama, sebelum kita menjadikan hadis sebagai dalil dalam sebuah permasalahan, kita harus menyelidiki dulu hadisnya sahih ataukah tidak sahih. Setelah kita mengetahui hadisnya adalah sahih, maka langkah yang kedua, hadis ini dilalahnya cocok nggak digunakan pada bab ini. Mafhum di sini, itu metode yang disebutkan oleh para ulama. Baik, lanjut. المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي كلام الله تعالى فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم ما أراد به ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون وقوله تعالى وما أدراك ما الطارق فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى أو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه ولذلك أمثال منها قوله تعالى للذين أحسنوا وزيادة. طيب. Nah, lanjut. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب ورواه ابن جريج من حديث كعب بن عجرة وفي صحيح مسلم عن سهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب, perhatikan Al-Marji fi tafsir Quran. Nah, apa yang menjadi sandaran kita dalam menafsirkan Al-Quran? Taib, yarji'u fi tafsir Al-Quran ila ma yati. Tafsir Al-Quran itu kembali kepada beberapa perkara yang disebutkan. Pertama, kalamnya Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan dengan Al-Quran bil Quran. Dan ini merupakan tingkatan yang paling tertinggi di dalam penafsiran Al-Quran. Ayat Allah ditafsirkan dengan ayat Allah. Di antara kitab yang paling cukup populer dalam menafsirkan ayat Quran dengan Al-Quran, kitabnya siapa? Apa judul kitabnya? Adwa'ul Bayan. Al-Imam Shinqiti rahimahullah menulis sebuah kitab dengan judul Adwa'ul Bayan. Ini salah satu kitab yang paling populer dalam menafsirkan Al-Quran bil Quran. Al-Imam Shinqiti, perlu antum ketahui, beliau ulama mu'asirin. Beliau ulama yang hidup di zaman sekarang. Ya, beliau hidup di zamannya Syekh bin Baz atau di zamannya Syekh Ibnu Utsaimin atau lebih di atas sedikit. Dan beliau bukan orang Arab. Beliau orang Afrika, beliau orang berkulit hitam. Ya, tetapi di dalam kekuatan beliau dalam menafsirkan Al-Quran itu bisa dilihat dalam kitab Adwa'ul Bayan. Baik. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran, wa huwa a'lam, dan Allah yang lebih tahu apa yang diinginkan di dalam ayatnya. Di antara contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka dan juga tidaklah mereka itu bersedih. Faqad fassara
Dan Allah Subhanahu wa taala di sini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah telah menafsirkan auliya Allah, walinya Allah dengan firman-Nya alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Baik, bisa difahami. Kalau ditanya siapa itu wali Allah, apa kita jawab? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang mendefinisikan wali Allah alladzina amanu wa kanu yattaqun? Allah sendiri. Baik, ketika Allah menyebutkan tentang walinya, dan pada ayat, pada surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala menafsirkan bahwasanya walinya Allah sifatnya mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Sehingga wali Allah bukanlah maksudnya adalah orang yang bisa terbang. Wali Allah bukanlah orang yang bisa berjalan di atas air. Wali Allah bukanlah orang yang mereka berada di dalam dua tempat dalam waktu yang sama. Ia berada di Aceh juga berada di Mekah di waktu yang sama. Ini adalah sesuatu yang disebut oleh para ulama al-jama' baina naqidain, mengumpulkan di antara dua yang saling bertolak belakang. Ini perkara muhalun, ini sesuatu yang mustahil bagi makhluk. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma adraka mat-tariq. Apakah kau tahu apa itu tariq? Apa tariq? Apa tariq? Hah? Apa artinya tariq? Jalan. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sini, "Wa ma adraka mat-tariq." Apakah engkau mengetahui apa itu tariq? Faqad fassara tariq biqauli ta'ala al-ayatu fil ayati tsaniyah. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan at-tariq pada ayat yang kedua, an-najmus tsaqib. Apa najmus tsaqib? Najmus tsaqib adalah bintang yang bersinar tajam. Baik, at-tariq itu ditafsirkan oleh Allah an-najmus tsaqib, atau dijelaskan oleh Allah artinya adalah an-najmus tsaqib. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah di dalam surat An-Nazi'at, wal ardu ba'da dzalika dahaha. Baik. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Faqad fassara dahaha biqauli fi ayatin ba'daha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha. Ini ayat ke 30 sampai ke 31. Allah sebutkan wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan setelah itu bumi itu dihamparkan. Nah, apa artinya dahaha? Dahaha ditafsirkan akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Darinya dipancarkan mata air, dan darinya pula ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Wal jibal arsaha, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Jadi kalau ditanya apa maksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu dahaha, apa kita jawab? Kita jawab apa yang dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, akhraja minha ma'a wa mar'aha. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi yang terhamparkan tersebut air. Dan juga Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi yang terhamparkan tersebut buah tumbuh-tumbuhan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada bumi yang terhamparkan tersebut gunung kuat dan kokoh yang berdiri di atasnya. Dan kita bisa bayangkan ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini dalam keadaan tidak rata, apa yang terjadi? Akan sulit bagi manusia. Tapi kebanyakan hamparan bumi ini dihamparkan atau bumi dihamparkan oleh Allah untuk memudahkan manusia. Baik, yang kedua, kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu ditafsirkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tingkatan yang kedua dari penafsiran Al-Qur'an. Kenapa? Ini adalah hal yang paling mulia setelah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah penyampai dari Allah. Sehingga beliau adalah manusia yang paling mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contohnya, perhatikan baik-baik. Allah menyebutkan dalam surat Yunus ayat ke-26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang mereka berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna, dan juga mereka akan mendapatkan tambahan dari kebaikan tersebut. Perhatikan,
Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad fasara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan az-ziyadah di dalam ayat wa ziyadatun bin nazar ila wajhillahi ta'ala, dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abi Hatim sharihan, ya, dari hadis Abi Musa dan Abi Ka'ab. Ya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dari hadis Ka'ab bin Ujrah dalam Sahih Muslim dari Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis ini datang dari Abu Musa, datang dari Ubay bin Ka'ab, datang dari Ka'ab bin Ujrah, dan datang dari Suhaib ibnu Sinan. Ada 4 sahabat Rasulullah yang disebutkan oleh Syekh di sini yang meriwayatkan hadis. Tambahan ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan baik-baik. Fi haditsin qala fayakshiful hijab. Nanti kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan membuka hijabnya. Ya, dan fama u'tu syai'an, tidaklah sesuatu yang diberikan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca ayat lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan batilah orang-orang yang mereka menafsirkan, ya, kelak di yaumul qiyamah seseorang akan melihat Allah, melihat daripada nikmatnya Allah, melihat dari keagungan Allah, melihat dari kebesaran Allah. Kita tanya, orang-orang kafir yang hari ini mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini mereka tidak mengagungkan Allah, konsekuensi dari kekufurannya, dan pelaku dosa dan pelaku maksiat, yang hari ini mereka tidak peduli dengan batasan-batasan Allah, apakah ketika mereka dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah dia akan melihat keagungan Allah dan kebesaran Allah? Nggak lihat. Mereka nggak melihat keagungan Allah nanti di yaumul qiyamah. Hah? Orang kafir melihat nggak? Mereka melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, dan penyesalan mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi kalau seandainya ditafsirkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah melihat keagungan dan kebesaran Allah, maka tidak ada kemuliaan antara orang beriman dengan orang kafir. Ini satu hal. Yang kedua, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya melihat nikmatnya Allah, melihat nikmatnya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, faham? Maka tidaklah Al-Quran datang sesuatu pengulangan yang tidak ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya, dan bagi orang-orang yang beriman dan mereka melakukan perbuatan kebaikan, mereka mendapatkan al-husna. Apa itu husna? Surga. Dan kemudian dapat surga lagi. Al-Quran tidak akan mungkin datang sesuatu pengulangan-pengulangan yang tidak ada faidahnya. Tetapi ketika Al-Quran berbicara, orang-orang yang beriman mereka akan mendapatkan surga, dan kemudian, ya, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mendapatkan surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sana datang dalil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih menguatkan dari permasalahan yang sedang kita bahas ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba-hambanya, maukah aku berikan kepada engkau sesuatu tambahan dari apa yang telah engkau dapatkan? Ya Allah, engkau menyelamatkan kami dari surga dan memasukkan kami ke dalam surga tersebut. Apalagi yang kau ingin tambahkan? Sudah cukup besar nikmat yang kami dapatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya, dan kemudian disitulah mereka wajah Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini sehingga jelas wa ziyadah dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi SAW adalah melihat wajah Allah. Min nazar ila rabbihim. Kalau disebut bahwasanya melihat daripada nikmatnya Allah, mereka sudah melihat nikmat Allah dalam surga. Kalau melihat kebesaran Allah, orang kafir juga melihat keagungan dan kebesaran Allah kelak di yaumul qiyamah, sehingga mereka menyesali kekafiran yang telah mereka lakukan di dunia ini. Bisa difahami? Baik. Kemudian yang kedua, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, qauluhu ta'ala wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kamu mampu dari kekuatan. Dan Nabi SAW menafsirkan al-quwwah di sini birrama, dengan memanah atau yang semisalnya. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga selain dari beliau dari hadis Uqbah ibnu Amir. Bisa difahami? Lanjut. كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق
وأسلمهم من الأهواء وأطرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا، منها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالقرآن. كلام التابعين. Yakfi, baik, ana artikan dulu. Baik, yang pertama apa? Thariqah pertama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Baik, antum menafsirkan Al-Qur'an bil Qur'an. Baik, yang kedua menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim dengan kalamnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan mereka. Disebut dulu orang-orang yang betul-betul punya ilmu. Bukan berarti ada sahabat Nabi yang jahil, enggak ada sahabat Nabi yang jahil. Semua sahabat Nabi adalah orang yang mulia. Tidaklah seseorang disifati dengan kemuliaan kecuali ketika mereka beriman, dan tidaklah orang dikatakan beriman kecuali memiliki ilmu. Tetapi di sini diinginkan orang-orang yang memang mereka takhasus dengan ilmu, yang mereka memiliki puncak daripada ilmu dari murid-murid sahabat Nabi SAW, seperti Khulafa ar-Rasyidin, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya, seperti Ka'ab bin Malik dan seterusnya dari sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka memiliki kemampuan di dalam bitafsir Quran. Baik. Soal ini saya tanya, siapa yang lebih cerdas dalam menafsirkan Al-Quran? Abdullah bin Abbas ataukah Abdullah bin Mas'ud? Cuci tangan dulu biar saya Kenapa Ibnu Mas'ud? Karena beliau memang sudah ada Kemarin kapan? Ada direkom sama Nabi, pernah dengar aja. Ada direkom. Abdullah bin Abbas juga direkom sama Nabi. Allahumma fiqhu fiddin wa alimhu ta'wil. Direkom oleh Nabi, didoakan oleh Nabi, ya Allah cerdaskan dia agama dan pintarkan dia menafsirkan Al-Quran. Betul, Abdullah bin Mas'ud direkom juga oleh Rasulullah. Siapa yang ingin mendengarkan Al-Quran sebagaimana turunnya, maka dengarlah bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Cuman di sini tidak sharah menyebutkan bahwasanya fulan lebih afdal dari fulan. Baik, yang ingin saya tanya, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud itu siapa yang lebih alim di antara keduanya dalam menafsirkan Al-Quran? Ibnu Mas'ud. Kalau yang mengatakan Ibnu Mas'ud, apa dalilnya? Apa alasannya? Apa hujahnya? Faham itu soal? Fadhal Arif. Mas'ud pernah berkata, kalau seandainya ada orang yang lebih tahu Al-Quran daripada aku, maka aku akan berkata. Baik. Datang riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kalau seandainya ada orang yang lebih jago dalam menafsirkan Al-Quran dibandingkan saya, maka saya akan mendatangi orang tersebut. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala pada waktu masih hidup di zamannya Abdullah bin Mas'ud dan sebelumnya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika mereka mendapatkan sesuatu permasalahan dengan Al-Quran, siapa yang mereka datangi? Ketika ada Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud, yang mereka datangi adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu. Walaupun Abdullah bin Abbas memiliki kemuliaan dan keutamaan, namun dari sisi penafsiran Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud itu lebih alim dibandingkan Abdullah bin Abbas dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Baik. Nah kemudian, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini. Baik. Kenapa urutan yang ketiga memahami Al-Quran dengan ucapan sahabat? Dikarenakan Al-Quran itu turun dengan bahasanya mereka dan turun juga di zaman mereka. Jadi nggak mungkin orang yang hidup di zaman sekarang lebih jago dalam menafsirkan Al-Quran dibandingkan sahabat Rasulullah SAW. Iya, alasannya apa? Bahasanya adalah bahasa mereka dan itu juga hidup di zaman mereka. Maka kita mendapatkan keajaiban yang dimiliki oleh para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran yang melebihi daripada orang lain, bahkan melebihi antara satu sahabat dengan sahabat yang lainnya. Apakah dalam memahami ucapan Nabi ataukah ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya daripada ayat, Abdullah bin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menangis. Sampai-sampai orang berkata, ya Abu Bakar, kenapa kau menangis di tengah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Islam dan muslimin?
Abdullah bin Abu Bakar Siddiq mengatakan ini merupakan petanda Rasul akan meninggal. Karena agama sudah dimenangkan oleh Allah, orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka sudah saatnya Nabi SAW kembali kepada Allah. Begitu juga pada momen ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, ada seorang hamba yang mereka diberikan dua pilihan antara memilih untuk bertemu dengan Allah atau memilih apapun yang diinginkan daripada perkara dunia. Abdullah bin Abbas waktu itu juga Abu Bakar Siddiq waktu itu juga menangis. Kemudian membuat kaget para sahabat Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Abu Bakar Siddiq? Apa maksud daripada ucapan Nabi sehingga membuat kau menangis? Abu Bakar Siddiq mengatakan Rasulullah sedang membicarakan tentang diri beliau sendiri. Karena tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun sebelum mereka meninggal mereka diberikan tawaran. Apakah mereka lebih memilih untuk bertemu dengan Allah, ataukah mereka diberikan dunia apapun yang mereka inginkan? Nabi SAW, beliau punya anak yang sangat beliau cintai, beliau punya putri yang sangat beliau sayangi, beliau punya istri-istri yang sangat beliau cintai, beliau punya sahabat-sahabat yang sangat beliau cintai dan beliau sulit untuk lepas dengan mereka. Tetapi keindahan kelezatan dunia ternyata tidak sebanding kelezatan yang beliau harapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW lebih memilih untuk bertemu Allah. Inilah yang membuat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala menangis. Nabi sedang menceritakan diri beliau sendiri, dan itu tidak difahami oleh para sahabat Nabi SAW yang lainnya. Nah, kalau seandainya itu tidak difahami oleh para sahabat yang lainnya, dalam keadaan Al-Quran itu dengan bahasa mereka, dalam keadaan Al-Quran ya itu diturunkan di zaman mereka hidup, nah bagaimana lagi kemudian kita katakan ada orang lebih pintar dalam menafsirkan Al-Quran dibandingkan Abu Bakar Siddiq, atau dibandingkan dengan sahabat secara keseluruhannya? Bisa dipahami? Baik. Nah kemudian wali'annahum ba'dal anbiya, dikarenakan mereka para sahabat Nabi SAW setelah para nabi adalah manusia yang paling jujur dalam menuntut kebenaran, dan yang paling selamat daripada hawa, dan yang paling suci dalam penyelisihan-penyelisihan yang menghalangi seseorang dengan taufik Allah untuk mendapatkan kebenaran. Gak mungkin mereka orang yang paling suci, yang paling terjauhi dari hal-hal yang menyimpang. Sahabat Nabi SAW. Taib. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan keutamaan sahabat supaya kita sadar ketika kita dalam menafsirkan Al-Quran, jangan kita keluar dari koridor ini. Jangan kita datang ucapan fulan, ucapan alan dengan logikanya, dengan bahasa Arab yang dia miliki, tapi dia tidak mengembalikan kita kepada salaf. Faham di sini? Nah, di antara yang diriwayatkan tafsir dari Abdullah bin Abbas, wa in kuntum marda, kalau seandainya kalian sakit ataukah dalam keadaan safar, atau datang salah seorang di antara kalian dari ghaid, yaitu dia beol, atau dia menyentuh wanita, lamastumun nisa, menyentuh wanita. Apakah menyentuh wanita di sini tersentuh wanita kita harus berwudu, atau menyentuh wanita ada mana yang lainnya? Faqad sahha an Ibni Abbas, dan telah sahih dari Abdullah bin Abbas anul fasara, belum menafsirkan ya lamas di sini atau mulamasah di sini bil jima, dengan apa? Dengan jima. Faham? Dari zahir ya, dari zahir ucapan yang kita baca dari Abdullah bin Abbas, ketika seseorang bersentuhan dengan wanita, apakah membatalkan wudu? Tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan ayat wa in kuntum marda ala safarin, apabila kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar atau datang dari tempat ghaib, atau kalian bersentuhan dengan wanita, perintah untuk berwudu. Faham? Perintah untuk bersuci. Maka kita katakan di sini Abdullah bin Abbas menafsirkan ya lamastumun nisa adalah ketika kalian menjimai istri kalian. Ketika seseorang menjimai istri, maka di situ batalah wudunya. Tapi walaupun ini perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang masalah ini. Baik. Lanjut. كلام التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم بأن التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من الأهواء ممن بعدهم، ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم، فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أجمعوا يعني التابعين على شيء فلا يرتاب في قوله حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغات القرآن أو السنة أو عموم
لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. لغة العربي. نعم. وقال أيضا من عدل من مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. ثم قال فمن خالف قولهم وفسر قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. طيب. Ayo alaihi rahimani rahimakumullah. Yang keempat saya baca cepat. Yang keempat menafsirkan Al-Quran dengan kalamnya tabi'in, yang mana mereka para tabi'in ya adalah orang-orang yang sangat peduli mengambil Al-Quran dari mereka adalah orang-orang yang mengambil Al-Quran dari sahabat Nabi. Dikarenakan tabi'in sebaik-baik manusia setelah sahabat Nabi SAW, dan mereka adalah orang yang paling selamat daripada hawa nafsu setelah sahabat Nabi SAW, sehingga tidaklah keberadaan Arabiyah itu berubah banyak di zamannya mereka. Beda dengan zaman sekarang ya. Kalau antum tanya sama orang Arab di zaman sekarang, ya kalau ada sakan di bawah tempat itu mereka sebut bedroom namanya. Ya, jadi sudah banyak campuran bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain. Faham? Itu orang Arab kalau sebut sakan, bedroom kata mereka. Bahasa Inggris atau bahasa Arab itu? Bahasa Inggris. Jadi sudah banyak masuk bahasa Inggris. Telefoniat atau teleponat atau komputerat itu bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Inggris. Cuman sudah diarabkan karena memang sudah terjadi pencampuran. Nah, di zaman tabi'in pada waktu itu ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ya Al-Quran itu bahasa Arab itu belum terlalu banyak dicampur, sehingga mereka yang lebih pantas untuk kita ambil ya, maka disebutkan fi asrihim fakanu aqrab, maka di zaman mereka adalah orang yang paling benar dalam memahami Al-Quran daripada orang-orang yang datang setelah mereka. Saya baca sekali lagi. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, idza ajma'u, ketika para tabi'in mereka sepakat terhadap sesuatu, fala yurtab fi kauni hujjah, maka tidak ada keraguan kalau itu adalah hujjah. Jelas ya? Baik. Apabila mereka berselisih, para tabi'in berselisih tentang sebuah permasalahan atau tentang sebuah tafsir, maka tidaklah ucapan sebagian mereka itu hujjah di atas sebagian yang lainnya, dan juga bukan hujjah kepada orang-orang datang setelahnya, tetapi dikembalikan itu kepada bahasa Al-Quran, atau dikembalikan kepada sunnah, atau dikembalikan kepada keumuman daripada lughah Arab atau ucapan sahabat Nabi. Jadi kalau kita mendapatkan ada dua perselisihan di kalangan para tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran, kita kembali kepada penafsiran Rasulullah, kita kembali kepada penafsiran sahabat Nabi SAW. Dan juga beliau sebutkan, man adalah, siapa yang seseorang berpaling dari mazhabnya sahabat dan berpaling dari mazhabnya tabi'in dan menafsirkan Al-Quran dan sunnah Al-Quran tadi kepada apa-apa yang menyelisihi daripada jalannya sahabat dan jalannya tabi'in, maka mereka telah salah dalam penafsirannya. Bahkan mereka disebut sebagai mubtadi'. Dan kalau seandainya dia seorang mujtahid yang mana ijtihadnya dia berbeda dengan ijtihadnya sahabat Rasulullah dan berbeda dengan ijtihadnya tabi'in dalam menafsirkan Al-Quran, kalau dia seorang mujtahid, maka dia diampuni kesalahannya. Faham di sini? Tsumma qala faman khalafa qawlahum, barang siapa yang menyelisih ucapannya mereka, wa fasara Al-Quran, dan menafsirkan Al-Quran bi khilafi tafsirihim, berbeda dengan tafsirnya mereka, maka sungguh dia telah salah dalam dalil dan tumbuh telah salah dalam madlul jami'an. Apa madlul? Madlul apa artinya? Hukumnya. Dia salah dalam dalil dan salah dalam pengambilan hukum. Ya otomatis dalilnya salah, hukumnya salah atau tidak? Ya pasti salah. Faham? Lazim ketika seorang salah dalam mengambil dalil, pasti dia akan salah dalam menentukan hukum. Karena penting penentuan hukum itu akan benar ketika dia pendalilannya benar. Bisa dipahami semuanya? Ini pelajaran tidak sulit seperti pelajaran kita sebelumnya. Tapi sebenarnya penilaian usul tafsir ini mudah. Yang penting antum ingat, hafal kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Tapi antum meraja pertemuan yang akan datang, jangan tidak meraja. Ini waktunya 1 minggu, lama kan? 1 minggu antum meraja. Antum buat kesimpulan dulu, apa kesimpulan kita pelajaran kita hari ini. Ketika antum meraja akan mudah.
Dan ini ilmu yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalam kitab beliau. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.